di istana, mungkin orang itu tidak cukup penting untuk diajakin ngomong gitu ya. Nggak penting diajakin ngomong. Nggak penting ya. Itulah kenapa guys, ini catatan buat diri gue pribadi. Kenapa gue nggak mau dibayar sama orang-orang itu? Karena gue ada harga dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dulu ya, coba di subscribe. Di sebrek dulu itu akun cadangan itu. Kalian kangen gue kan ya. Berapa hari gue nggak ngonten ya. Kangen ya. Yang kangen absen di bawah ya. Udah di subscribe itu. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Oke guys, pemilu yang sebegini panasnya, pemilu yang sebegini brutalnya, ya, ini membuat banyak hal, termasuk influencer, tokoh-tokoh ikut panas semuanya, sampai ada perselisihan, adu pendapat dua tokoh besar, yang satu tokoh, yang satu Tempo. Siapa itu? Deddy Corbuzier dan Tempo bocor halus, Tempo bocor halus. Ini di sini diupload sama akun Instagram Rocky Gerung Fans. Deddy versus Tempo, percaya mana bro? Iya, percaya mana bro? Oh, ini kalau ODGJ ya percaya, biasanya ODGJ percaya Deddy, biasanya ODGJ orang dukung Gibran Jokowi. Ya, jangan salah. Baper lagi gue bilang ODGJ, ntar dibaperin lagi. Lu. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena di podcast yang Deddy ngomong Tempo ini nyebar dalam tanda kutip berita bohong, itu ada Kodari di situ. Ada Kodari, ini videonya kita tonton dulu ya, kita tonton dulu Blue. Yang itu ngomong bahwa Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi 2 kali pada saat yang pemilu nusuk sebelum dia ke Kertanegara dan setelah. Ini ceritanya Deddy lagi ngobrol sama Kodari. Lu tahu siapa Kodari, ya kan? Lembaga survei yang kata Bang Refli, ngaku aja lu. Lu lembaga survei atau tim sukses? Yang mukanya begini ya. Gua Kodari nih, ya Allah. Ya dah, sampai jumpa di pengadilan akhirat dah ya. Gua yakin Kodari ini juga ya mikir-mikir juga ketemu kita kan, ya kan? Nah, jadi lagi ngobrol sama Kodari. Ini yang bagi gue nilai kepercayaan gue kepada Deddy ya, sesuai dengan Kodari lah, ya kan? Kalau pakai ilmu filsafat ya lalat sama sampah lah. Kalau kita lebah ya nggak mau, kita lebah suka bunga, kita lebah nggak suka sampah. Filsafat ya, nggak usah baper ntar. Lanjut. Dia dari Istora dipanggil lagi, ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Karena dari Istora itu Pak Prabowo itu Istora kembali ke keempat. Lu tahu persis ya? Ada gua sampai tidur. Betul.
ada gua sampai tidur. Kodari bilang betul. Ini tulisannya ya. Deddy Corbuzier todo bocor halus politik sebarkan kebohongan atau hoax. Jawaban Tempo buat Deddy, sebelum sebar hoax riset dulu biar nggak amatiran. Mamam lu amatiran. Dituding sebar hoax oleh Deddy Corbuzier, bocor halus Tempo berikan fakta tak terbantahkan. Ya, kalau si Deddy ya lo tau lah di posisi mana dia kan kalau nggak salah dekat sama Hendro Priyono ya, deket ya dia ya, mantunya apanya gitu ya. Lanjut deh, lanjut. Jadi nggak ada itu cerita. Betul. Nah, jadi kalau kayak begitu, Kodari betul. Kan lu cuman betul. Gemes gue. Mau ngapain gini tadi, Be? Mau naruh rokok di mari gitu, mindain tempat rokok. Nggak usah baper lu, Kodari. Lanjut. itu artinya apa yang beredar di sini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya, bisa diacak-acak dong. Iya dong. Iya dong, Kodari. Gemes gue ngeliat Kodari. Hahaha. Nih, jawaban Tempo kita dengar ya. Di podcast sebelah ini kan lagi rame. Tempo dianggap, BAP dianggap menyebarkan hoax terkait dengan pertemuan antara Prabowo ya dengan Jokowi. Nah, gimana penjelasannya teman-teman dari BAP ini? Ini harus banget ditanggepin ya. Rasanya perlu karena untuk menjelaskan ke publik. Harus banget ditangkepin ya. Kayak nggak penting banget deh dia. Harus banget ditanggepin ya. Ya nggak harus juga bang. Tapi kalau abang nanggepin kan enak juga kita bang gitu. Jadi kelihatan yang mana yang profesional, yang mana amatiran. Amatiran anjir. Podcast gede itu belum tentu profesional berarti ya. Bisa juga amatiran ya. Aduh masa si Deddy dibilang amatiran. Lanjut. Tapi kita nggak mau podcast war ya. Tapi kita menjelaskan fakta ya. Oke, pertama gue males sebenarnya untuk nanggepin yang semacam itu ya. Males abang ya. Karena abang tahu ya nanggepin amatiran gitu bang ya. Oh iya bang. Iya. Kenapa? Karena nggak setara, nggak selevel lah. Antara nggak level bro, nggak level. Sana. Kenapa? Iya. Satu, podcast kita kan podcast jurnalistik. Informasi yang kita sampaikan itu pada pemirsa itu sudah terverifikasi semua dan juga ada permintaan tanggapan, ada konfirmasi dari pihak yang kemudian kita sebut. Yang kedua, podcast ini kan podcast yang independen ya. Iya. Tidak menerima orang terus kemudian mendapatkan sesuatu gitu ya dari situ gitu. Ini murni podcast jurnalistik. Jadi itulah kenapa kemudian menjadi tidak setara. Tapi nggak level. Memang harus ditanggapi ya. Pertama, informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi malam hari ya sesudah acara di Istora itu kan juga berasal dari orang-orang yang diceritain langsung oleh Prabowo, ya kan? Dan ada di Kertanegara juga. Dan ada di Kertanegara. Kalau kemudian ada yang mengaku di situ melihat Prabowo gitu ya, dan tidak ada pertemuan di istana, mungkin orang itu tidak cukup penting untuk diajakin ngomong gitu ya. Nggak penting diajakin ngomong. Nggak penting ya. Itulah kenapa guys, ini catatan buat diri gue pribadi. Kenapa gue nggak mau dibayar sama orang-orang itu? Karena gue ada harga dirinya. Sejelek-jelek gue, bacot gue nggak bisa diatur. Gue punya harga diri. Kalau udah dibayar, lu bisa dianggap nggak penting. Suara lu seharga duit. Itu bedanya gue. Gue miskin, tapi nggak perlu jadi anjing untuk hidup. Lanjut. Gini aja lah ya Pram ya. Mungkin editor bisa menyertakan link gitu ya. Pernyataan Jokowi ya. Itu yang kedua, yang paling penting bahwa Jokowi sendiri sudah ngomong bahwa bertemu dengan Prabowo dan Gibran berempat 14 malam ya. Tanggal 14 malam. Kemudian yang satu itu menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan. Lah berarti dia
membantah omongan presiden dong. Ayo ngomong apa lu? Clear. Dan Clear. Datang dari orang sembarangan ya. Kita sebagai jurnalis Tempo terlatih untuk memverifikasi ya. Dan skeptis terhadap informasi-informasi yang kita dapat dan harus kita dengar dari orang-orang yang benar-benar ada di situ. Nah, itu belajar lagi Om jurnalistik. Bukan berarti kalau udah besar follower udah jutaan itu menyamin orang itu cerdas, belum tentu. Kadang-kadang ada yang ngaku smart, belum tentu. Tinggal ngaku, iya kan? Tinggal ngaku smart, iya. Gue smart, bisa. Tinggal ngaku, iya kan? Tempo nampol banget nih. Terusin dikit ya guys. Ntar video fullnya gue taruh di belakang, gue tenang aja ya. Yang di sini ya video cuplikan ini fullnya panjangnya gue yang nggak gue post ya. Ya lanjut. Ya, sumbernya juga satu kan orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang menempel dengan Prabowo, orang-orang yang menempel dengan Gibran. Ya. Kalau toh narasumber ini kemudian anonim gitu ya, tidak ingin disebutkan identitasnya, ya itu karena bentuk kita melindungi ya keamanan narasumber begitu. Betul. Sendiri kan merasa rentan ya ketika disebutkan namanya. Entah apa yang akan terjadi di depan begitu. Nah, udah deh ya. Informasi itu tidak berdiri tunggal, jadi kita benar-benar menverifikasi setiap informasi yang diperoleh dari narasumber. Dan kami pun juga menganut skeptisme ya terkait dengan informasi itu. Jadi ya ketika kita mendapatkan informasi dari satu narasumber, kita konfirmasi ke narasumber yang lain yang juga mengetahui ada di situ. Itu, kira-kira. Nah, udah itu aja, gue sampai di sini aja ngereaksinya. Intinya kalau gue nih bocor alus politik Tempo bener-bener nampol Deddy Corbuzier gini. Dan pelajaran buat gue yang pertama, ya jangan sampai suara gue ada yang bayarin. Entar gue dianggap nggak penting, anjir. Yang paling utama itu adalah walaupun miskin nggak apa-apa. Untuk hidup nggak perlu jadi anjing penjilat. Itu aja dari gue. Gue Babaldu pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinaya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Guk. Wow, jangan jilat dah. Yang cewek itu ngomong bahwa Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi 2 kali pada saat yang pemilu nusuk. Sebelum dia ke Kertanegara dan setelah dia dari Istora dipanggil lagi ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Karena dari Istora itu Pak Prabowo itu Istora kembali ke keempat. Oh, lu tahu persis ya? Ada gua sampai tidur. Betul. Jadi nggak ada itu cerita. Betul. Nah, jadi kalau kayak begitu, artinya apa yang beredar di sini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya, bisa diacak-acak dong. Iya dong. Ini di podcast sebelah ini kan lagi rame. Tempo BAP dianggap menyebarkan hoax terkait dengan pertemuan antara Prabowo ya dengan Jokowi. Nah, gimana penjelasannya teman-teman dari BAP ini? Ini harus banget ditanggepin ya. Ya, rasanya perlu karena untuk menjelaskan ke publik. Tapi kita nggak mau podcast war ya, tapi kita menjelaskan fakta ya. Oke, pertama gue males sebenarnya untuk nanggepin yang semacam itu ya. Kenapa? Karena nggak setara, nggak selevel lah antara kita dengan podcast yang sebelah sana. Kenapa? Satu, podcast kita kan podcast jurnalistik. Informasi yang kita sampaikan itu pada pemirsa itu sudah terverifikasi semua dan juga ada permintaan tanggapan, ada konfirmasi dari pihak yang kemudian kita sebut. Yang kedua, podcast ini kan podcast yang independen ya. Kita tidak menerima orang terus kemudian mendapatkan sesuatu gitu ya dari situ gitu. Ini murni podcast jurnalistik. Jadi itulah kenapa kemudian menjadi tidak setara. Tapi kalau kemudian memang harus ditanggapi ya. Pertama, informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi malam hari ya sesudah acara di Istora itu kan juga berasal dari orang-orang yang diceritain langsung oleh Prabowo, ya kan? Dan ada di Kertanegara juga. Dan ada di Kertanegara juga. Kalau kemudian ada yang mengaku di situ melihat
Prabowo gitu ya, dan tidak ada pertemuan di istana, mungkin orang itu tidak cukup penting untuk diajakin ngomong gitu ya. Faktanya gini aja lah ya Pram ya, mungkin editor bisa menyertakan link gitu ya, pernyataan Jokowi ya, bahwa itu yang kedua yang paling penting, betul. Bahwa Jokowi sendiri sudah ngomong bahwa dia ketemu dengan Prabowo dan Gibran berempat 14 malam ya. Tanggal 14 malam. Lah terus kalau kemudian yang satu itu menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan, lah berarti dia membantah omongan presiden dong, membantah omongan kita sebenarnya. Jadi sebetulnya itu udah clear ya, informasi itu sangat clear. Dan informasi ini kan bukan datang dari orang sembarangan ya. Kita sebagai jurnalis Tempo terlatih untuk memverifikasi informasi yang kita dapat dan skeptis terhadap informasi-informasi yang kita dapat dan harus kita dengar dari orang-orang yang benar-benar ada di situ. Iya, sumbernya juga asal kan orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang menempel dengan Prabowo, orang-orang yang menempel dengan Gibran. Ya kan? Kalau toh narasumber ini kemudian anonim gitu ya, tidak ingin disebutkan identitasnya, ya itu karena bentuk kita melindungi keamanan narasumber begitu. Karena narasumber sendiri kan merasa rentan ya ketika disebutkan namanya, kemudian entah apa yang akan terjadi di depan begitu kan. Gitu. Intinya informasi itu tidak berdiri tunggal. Jadi kami benar-benar memverifikasi setiap informasi yang diperoleh dari narasumber. Dan kami pun juga menganut skeptisme terkait dengan informasi itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari satu narasumber, kita konfirmasi ke narasumber yang lain yang juga mengetahui peristiwa itu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, dan yang paling pantang bagi wartawan itu kan berbicara dongeng atau bohong ya, berbicara kebohongan yang bahkan yang kita buat sendiri gitu. Pantang bagi wartawan untuk bicara. Dan itu gampang banget kok ketahuannya. Jadi sebenarnya kan sudah terlihat ya siapa yang menyebarkan hoax sesungguhnya kan. Jokowinya sudah ngomong gitu, sudah ada di media mana-mana, bukan cuma di tempo.co. Terus kemudian kita yang dianggap menyebarkan hoax itu. Kalau saran saya sih sebelum menyebarkan hoax itu baiknya riset dulu ya kan, biar nggak kelihatan amatir gitu. Atau baca media lah media. Ada juga pengamat yang ngomong itu gimana ya? Ya sekarang kan kita tahu ya, ini pengamat yang dari dulu mendukung 3 periode Jokowi gitu ya. Ini kan jelas mendukung pelanggaran konstitusi gitu loh. Dan kalau kita juga sudah tahu sebenarnya bagaimana sih 3 periode ini digerakkan gitu kan. Ada upaya-upaya dan ada juga aliran dana sebenarnya. Duitnya dari manapun kita tahu. Salah satunya dari tambang. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.